Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu lagi dengan mapel produk kreatif dan kewirausahaan bersama Ibu Indria Isni Hafizo. Hari ini kita akan belajar tentang definisi kewirausahaan dan wirausahawan. Serta nanti akan kita bahas tentang wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Nah, mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah suatu semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang melakukan sesuatu guna menciptakan suatu produk. Sedangkan kewirausahawan adalah orang yang mampu menciptakan peluang dan nilai tambah melalui ide dan realisasi menjadi kenyataan. Ada beberapa pengertian menurut ahli. Kewirausahaan menurut Vetter adalah merujuk pada sifat, watak, ciri-ciri yang melekat pada seseorang dan mempunyai usaha nyata dan kerja keras. Sedangkan menurut Yuyun Wirasamita, kewirausahaan adalah faktor produktif aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan SDM seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Selanjutnya kita ke wirausahawan di era revolusi. Artinya apa? Kalau misalnya kita berbicara tentang revolusi industri 4.0, berarti ini pada saat keadaan sekarang atau yang biasa diartikan sebagai tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, sebelumnya kita akan membahas satu persatu sejarah atau kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Nah, mesin uap ini ditemukan di Inggris, digunakan sebagai alat tenun ke mekanisme pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri kecil. Terus peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi menggantikan tenaga angin. Jadi untuk revolusi industri yang pertama itu terjadi di Inggris dengan penemuan pertama yaitu mesin uap yang digunakan sebagai alat ganti tenaga angin seperti itu. Selain itu, mesin uap tersebut kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh ke seluruh penjuru dunia, asalkan didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Hal ini yang memungkinkan lahirnya era imperialisme atau penjajahan ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang nomor 2,
Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Nah, jadi kalau di Revolusi Industri 2.0 ini awalnya itu ada penemuan tenaga listrik. Nah, kemudian di sini mesin uap tersebut tergantikan oleh tenaga listrik. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal yang diikuti dengan produksi ribuan tank, pesawat, dan senjata dengan bantuan tenaga listrik. Era ini disebut juga era revolusi teknologi. Nomor 3, revolusi industri 3.0. Nah, revolusi industri 3.0 dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu contohnya komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman pada era Perang Dunia II adalah komputer bernama Colossus. Nah, komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Nah, jadi kalau revolusi industri 3.0 ini dia itu tentunya lebih maju dari revolusi pertama dengan revolusi kedua. Intinya kalau revolusi industri ini orang sudah lebih berpikir maju, terus alat yang diciptakan juga lebih otomatis. Yang terakhir, revolusi industri 4.0. 4.0 ini adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, sistem cyber ini berupa apa? Berupa Internet of Things. Untuk yang terakhir ini, kita berada dalam keadaan revolusi industri 4.0. Karena apa? Semuanya kita menggunakan teknologi semua. Kalian tahu kan kalau misalnya Jepang itu kan banyak banyak menciptakan robot. Nah, itu termasuk ke revolusi industri 4.0. Contohnya lagi, muncul transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Nah, kehadiran revolusi industri 4.0 menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, melainkan membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Terima kasih untuk anak-anak Esa. Semoga bisa dimengerti nak ya. Sampai bertemu di Zoom nanti nak. Bye.